Oke, halo teman-teman. Jumpa lagi dengan saya di channel yang membahas seputar Elementor, WordPress, dan UI UX Design. Pada tutorial kali ini, kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara membuat nama di dalam undangan yang bersifat dinamis. Yang mungkin contohnya secara real atau secara nyata sering teman-teman jumpai di pesan-pesan WhatsApp ketika ada teman-teman yang menyebarkan undangan pernikahan contohnya ataupun undangan yang lain. Nah, jadi fitur tersebut juga bisa kita buat di Elementor. Nah, di dalam layar yang sudah terpampang dan dilihat di layar teman-teman, saya sudah membuat dua sampel, dua card yang secara tampilan layoutnya sebenarnya hampir mirip ya. Cuman nanti kita akan membahas ada beberapa perbedaan di dalam dynamic content-nya. Nah, sebelum kita melakukan uji coba atau menampilkan hasil akhirnya nanti, kita akan membahas terlebih dahulu bagaimana card ini bekerja dan dibuat, sehingga nanti teman-teman bisa menerapkan sendiri di projectnya teman-teman yang mungkin ada pembuatan jasa undangan ataupun lainnya. Nah, kita akan masuk ke halaman editor Elementor untuk membahas tentang hal ini. Nah, di sini saya sudah menampilkan dua card di editor dan akan saya bahas satu persatu. Saya mulai dari membahas yang sebelah kiri. Nah, di card yang sebelah kiri ini ada beberapa elemen. Yang pertama ada image, ya ini saya berikan animasi, kemudian ada heading dua. Nah, dua heading inilah yang bukan salah satu heading yang kedua ini yang akan kita bahas, yaitu heading yang bawah ya. Begitu juga yang di card sebelah kanan. Nah, fitur yang kita butuhkan untuk membuat nama undangan yang bersifat dynamic itu tentu saja adalah dynamic content yang tersedia di Elementor Pro. Sehingga jika teman-teman ingin mengikuti tutorial ini harus memiliki versi Elementor yang Pro. Dan mungkin bagi teman-teman yang belum bisa membeli versi Elementor Pro secara original dari penyedianya, yaitu dari elementor.com, mungkin teman-teman bisa mendownload dan menonton terlebih dahulu video saya yang berisi materi tentang bagaimana cara mendapatkan Elementor Pro gratis sebagai tujuan untuk pembelajaran. Linknya bisa diklik di pojok sebelah kanan atas. Nah, kita kembali lagi ke materi. Jadi untuk membuat atau menampilkan nama yang bersifat dynamic itu tentunya kita memerlukan widget yang bisa menampilkan teks. Jadi ini nggak harus berupa widget dari heading ini ya, bebas bisa apa saja. Cuman pada tutorial kali ini saya menggunakan widget heading ini. Nah, jadi sambil membuka layar sambil membuka lembar kerja teman-teman mungkin yang sekaligus mengikuti, silakan bisa mendrag widget heading di editor teman-teman. Nah, karena di sini sudah ada, maka akan saya langsung bahas. Jadi untuk merealisasikan atau mengimplementasikan fitur ini, kita membutuhkan yang namanya parameter. Nah, ini bisa dibuat menggunakan dynamic content. Jadi teman-teman di sini, ya ini bisa, ini teks random ya. Jadi ini bisa dikosongkan ataupun diisi dengan nama tamu misalkan, atau teks apapun yang teman-teman inginkan. Tapi sebetulnya ini nggak terlalu penting karena nanti isi dari widget ini itu akan dibuat secara dynamic sehingga nanti bisa berubah-ubah berdasarkan URL-nya. Nah, teman-teman tinggal mengklik yang ada icon semacam ini. Kemudian pilih scroll ke bawah dan temukan request parameter. Nah, klik seperti ini maka tampilannya akan berubah ya. Dan kita bisa mengklik ini, kemudian kita akan mendapatkan kolom seperti ini. Nah, ini yang perlu kita lakukan pengaturan. Yang pertama, teman-teman harus mengatur tipe dari parameter ini menjadi get ya, karena di sini ada 3 pilihan, tapi teman-teman harus memilih yang get.
Kemudian di sini teman-teman harus menentukan apa nama parameter yang nanti akan dijadikan acuan. Jadi bebas aja ya, cuman pada tutorial ini saya akan mencontohkan dengan nama parameter, nama undangan, karena memang yang akan saya contohkan nanti ini adalah simulasinya berupa undangan digital ya, online, undangan website. Nah, di bagian advance ini, di bagian bawah itu ada advance ya. Itu ada before dan after, kemudian ada fallback. Nah, saya akan menjelaskan secara ringkas fungsi dari ini. Yang pertama adalah before. Before ini artinya kita bisa menampilkan teks sebelum parameter, maksud saya sebelum nanti konten yang kita panggil dari parameter itu. Jadi misalkan di sini nama, berarti kita bisa menampilkan teks sebelum nama. Misalkan karena ini undangan, saya akan mencontohkan misalkan dengan nama dengan teks tuan atau nyonya, karena ini kan nanti menjadi undangan ya, jadi bisa laki-laki atau perempuan. Nah, kemudian untuk memberikan spasi atau jarak antar teks before dengan value parameternya nanti, kita bisa langsung menambahkan spasi di sini. Jadi spasi yang ada di sini nanti bisa terdeteksi. Nah, kemudian after di sini. Nah, karena misalkan ini contohnya nanti adalah sebuah undangan, maka teman-teman bisa menambahkan after yang nanti akan tampil di belakang teks nama berarti. Contohnya misalkan di sini karena undangan umumnya misalkan kita mengundang satu orang, umumnya kan ditambahkan dan partner siapa gitu. Jangan lupa di sini juga bisa ditambahkan spasi untuk membuat jarak antara text value dari parameter dengan text afternya. Kemudian fallback di sini, fallback itu fungsinya untuk menampilkan teks default atau teks bantuan ya. Kalau misalkan dalam hal ini nilai parameternya itu gagal di request gitu. Nah, karena ini nama, berarti kita bisa memasukkan value fallbacknya di sini nama undangan. Tapi ini nggak harus ya. Jadi kalau misalkan ini gagal, maka nanti yang akan tampil secara default adalah teks ini gitu, nama tamu undangan. Nah, ini sekilas kita sudah jadi ya, sudah berhasil. Nah, jadi nanti bedanya ini dengan yang ini ya, karena di sini hanya satu parameter dan kita memasukkan teks before juga teks after, maka nanti ketika kita menampilkan dengan URL di akhir itu teks before ini dan teks after ini itu akan selalu tampil ketika value-nya itu berhasil di request. Jadi baik nanti laki-laki yang dituju ataupun perempuan, maka ini kan tetap tampil. Nah, bedanya dengan yang ada di sebelah kanan ini, kita memiliki 3 parameter yang berbeda. Nah, ini sebetulnya optional ya. Karena adapun untuk dalam ini saya menggunakan widget icon list karena saya membutuhkan 3 teks ya, 3 teks dengan parameter yang berbeda-beda. Ini aslinya ada iconnya, jadi di sini saya hilangkan ya. Cuman teman-teman bisa juga menambahkan icon biar agak lebih menarik ya. Misalkan ditambahkan icon gambar orang atau icon custom, itu terserah. Nah, tapi dalam ini saya menghilangkan iconnya dan cukup mengambil teksnya saja. Jadi tapi ini nggak harus menggunakan icon list, ini sekedar contoh. Teman-teman juga bisa menggunakan widget ini juga, widget heading ini, tapi tentunya di copy 3 kali karena biar bisa menampilkan 3 teks dari 3 parameter yang berbeda. Nah, karena ini biar simple, maka saya menggunakan icon list. Oke, kita lanjut ke membahas yang sebelah kanan ini. Nah, berbeda dengan yang di sebelah kiri tadi, dan di sebelah kiri hanya menggunakan satu parameter, yaitu parameter nama undangan. Sementara di sini ada 3. Yang pertama, kita akan menambahkan parameter gelar, kemudian parameter nama, kemudian parameter partner. Oke, sampai di sini paham ya? Coba kita buka satu persatu. Nah, di parameter gelar ini kita bisa menentukan nilai dengan kolom yang sama seperti tadi, cuman kita sedikit membedakan ya karena kebutuhannya berbeda. Nah, kalau misalkan dilihat
di sini juga kita harus menggunakan tipe get ya. Cuman parameternya yang berbeda. Kalau sebelumnya kan parameternya nama, strip undangan. Harus strip ya, karena nanti akan menjadi URL. Jadi biar nyambung. Jadi cara menyambung parameter dengan dua kata lebih itu dengan strip. Nah, di sini saya menggunakan parameter gelar. Jadi ini parameter nanti untuk membedakan membedakan acuan antar tiga teks yang berbeda nanti. Nah, parameter yang kedua, di sini saya menggunakan parameter dengan nama undangan. Nah, di sini nama undangan, kemudian yang terakhir adalah parameter dari partner. Nah, saya juga menggunakan nama parameter berupa partner. Jadi tipenya semuanya sama ya. Nah, kemudian kita akan membahas bagian advance-nya di sini masing-masing. Nah, advance di sini maksud saya pada bagian gelar itu kita tidak perlu menambahkan before dan juga tidak perlu menambahkan after, karena kalau misalkan kita menambahkan ini nanti jadi ada tambahan teks sebelum dan sesudah gitu. Cuman kalau misalkan dalam case-nya teman-teman memerlukan kata default yang ada sebelum gelar itu boleh. Kemudian di sini saya menggunakan fallback gelar sehingga di sini tampil. Kemudian parameter yang kedua adalah nama. Nah, di bagian advance ini saya menambahkan nama. Kemudian di bagian yang terakhir ada partner. Nah, di sini agak sedikit berbeda karena kebutuhannya juga berbeda. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat di bagian advance ini saya menambahkan dan. Nah, kenapa? Karena ini untuk membuat undangan ini seolah-olah untuk dua orang. Jadi misalkan nama siapa kemudian dan partnernya. Nah, nanti nilai dari dan siapanya itu ditentukan dari value di parameter partner ini. Nah, oke, sampai sini semoga teman-teman bisa memahami. Nah, sekarang kita akan lanjut ke menampilkan hasil akhirnya, mensimulasikan. Oke, kita coba lihat ke layar yang utama ini. Nah, untuk saat ini masih kosong seperti ini ya. Maksudnya masih dengan tampilan defaultnya. Nah, untuk menampilkan kita perlu menuliskan menggunakan aturannya. Jadi untuk membuat browser kita mendeteksi kalau itu sebuah parameter, kita harus memberikan atau menambahkan tanda tanya di sini. Nah, jadi tanda tanya ini menandakan kalau misalkan URL itu berisi parameter. Nah, kemudian setelah tanda tanya ini kita harus menambahkan nama parameter yang tadi telah kita buat. Misalkan di sini tadi kita membuat dengan nama parameter nama undangan, maka kita akan menambahkan di sini nama undangan. Nah, jadi nanti parameter nama undangan inilah yang akan membuat konten di sini menjadi berubah dan juga di sini karena ini parameternya sama. Nah, kita kembali lagi ke penulisannya. Kemudian untuk menambahkan value-nya kita harus mengetikkan sama dengan terlebih dahulu. Kemudian baru kita menambahkan nama, misalkan nama saya Fazanas misalkan. Nah, sampai di sini sudah cukup. Untuk simulasi tahap yang pertama kita coba enter, lalu kita coba lihat hasilnya. Nah, maka di sini secara otomatis berubah. Yang tadinya nama atau di sini nama undangan menjadi value dari parameter yang telah kita buat sebelumnya. Nah, bedanya di kolom di card yang sebelah kiri menampilkan tuan atau nyonya dan diakhiri dengan dan partner. Karena tadi kita di bagian sebelah kiri sini maksud saya kita membuat
text before dan text after seperti ini, sehingga ini pasti akan ditampilkan. Sementara di sini gelar, maksud saya yang di sini tuh sebelah kanan, card yang sebelah kanan itu cardnya, maksud saya kata gelar dan partnernya ini adalah parameter terpisah, sehingga di sini masih menampilkan secara default. Nah, untuk menampilkannya itu gimana? Maka kita harus menambahkan parameter yang sudah kita buat untuk card yang di sebelah kanan tadi, yaitu parameter gelar di sini, gelar dan seterusnya. Jadi di sini kita perlu menambahkan tanda dan ya, kemudian gelar, kemudian sama dengan lagi, kemudian misalkan ini bisa gelar, bisa panggilan, misalkan di sini saya menuliskan sebagai bapak. Kemudian maka kita ketika klik, yang tadinya gelar akan berubah menjadi nilai dari value-nya, maksudnya value dari parameternya. Oke, bisa dilihat di sini bapak. Nah, kemudian yang terakhir, partner ini juga sama. Jadi kita cukup menambahkan dan, kemudian kita ketikkan nama parameternya, yaitu tadi partner, kemudian sama dengan, misalkan ini nggak perlu menambahkan dan ya, jadi nanti dannya udah dibuat otomatis karena kita udah menambahkan pada text before di sini. Jadi sudah menambahkan before di sini, text before berupa simbol dan ini, maka kita tidak perlu menambahkan di sini. Jadi kita bisa langsung menulis partnernya itu siapa. Misalkan di sini istri gitu. Ketika kita enter, nah maka sudah otomatis berubah menjadi dan istri. Kurang lebih seperti ini ya. Misalkan di sini menambahkan nama orang misalkan, maka kita tinggal ketikkan namanya di bagian partner sini, misalkan seperti ini, kemudian kita enter, maka otomatis akan berubah. Nah, seperti itu. Nah, mungkin kita bisa membuat simulasi yang lain. Misalkan umumnya kan di undangan itu ada gelar ini ya, kita ubah coba parameternya. Misalkan di sini yang depan ini kita ubah menjadi sapaan dan gelar tuh di belakang ya. Ini kayaknya agak salah ininya, penempatannya. Jadi kita coba tambahkan lagi. Nah, ini enaknya kalau misalkan kita menggunakan icon list, misalkan kita membutuhkan kolom teks baru, kita tinggal duplikat ini saja. Nah, seperti ini. Maka di sini ada tambahan ya. Ini karena kita belum mengubahnya. Jadi misalkan di sini kita ganti sapaan ya, karena ini kan seharusnya sapaan ya, bukan gelar yang kalau di sebelah sini. Nah, misalkan di sini kita ubah menjadi sapaan karena sepertinya lebih cocoknya tuh dengan nama sapaan. Kemudian di sini kita juga ubah dengan sapaan, menyapa gitu ya. Oke, kemudian nah di sini baru kita buat parameter gelar. Kita tambahkan di sini gelar. Kemudian kita ubah fallback-nya gelar. Nah, maka kurang lebih hasilnya menjadi seperti ini. Jadi sekarang kita tinggal update saja ya. Di bagian sini kita akan menambahkan hal yang baru. Nah, di sini kan kita sebelumnya sudah membuat berdasarkan skenario awal yang sebelumnya ya, dimana gelar ini
masih berada di sebelah sini, sementara tadi kita sudah mengubahnya, maka kita perlu menyesuaikan. Jadi kita ubah bagian sini dengan parameter sapaan, kemudian kita tambahkan gelar di sini dengan gelar, misalkan gelarnya itu koma MA ya, misalkan, karena ini taruhlah misalkan ini gelar dalam dunia pendidikan, kemudian kita enter. Nah, maka ada tambahan seperti ini. Nah, ini sepertinya agak perlu diperbaiki. Misalkan di sini ada koma, ada spasi setelah nama, maka kita perlu mengecek di bagian sini. Apakah di sini ada gelar? Oh enggak, ini karena ini kita menggunakan widget. Jadi kita harus bisa menganalisis ya. Jadi karena kita menggunakan widget icon list, sementara di sini kita ada spasi 5, maka di sini ada spasi antar nama dengan gelar, karena ini adalah dua bagian yang berbeda. Nah, kita harus menemukan solusinya berarti. Nah, kita coba buat simulasi, misalkan di bagian sini kita tidak perlu menambahkan koma, tapi komanya kita tambahkan di bagian akhir nama ini. Jadi yang tadinya kita tidak membutuhkan atau tidak memerlukan after, kita perlu after di sini. Kemudian kita update. Kemudian kita coba kembali ke halaman sini dan kita coba hapus, maksud saya kita hapus koma yang tadinya ada di URL. Sekarang kita coba enter. Nah, maka namanya tuh sudah, maksud saya spasinya sudah hilang. Nah, jadi misalkan teman-teman mau membuat simulasi yang lain, misalkan gelar kan biasanya ada yang di depan nama, ada yang di belakang nama. Kita bisa mengubah gelar ini menjadi parameter gelar belakang. Kemudian kita nambahkan di sini gelar depan. Oke, kita coba lagi simulasinya. Misalkan ini gelar, kita simulasikan ini sebagai gelar belakang, maka kita di sini tambahkan gelar belakang. Ubah menjadi gelar belakang. Kemudian kita duplikat gelar ini, kemudian kita pindahkan ke atas, kita tambahkan gelar depan. Maksud saya kita ubah menjadi gelar depan. Nah, kemudian kita update. Nah, kemudian pada bagian URL kita juga harus melakukan penyesuaian lagi. Jadi tadinya kita ada gelar depan dan gelar saja, sekarang gelar ada 2. Jadi yang ini kita jadikan gelar belakang. Dan kita tambahkan lagi di sini parameter baru, gelar strip depan, tambahkan sama dengan, kemudian masukkan value-nya, misalkan dokter. Kita berikan titik. Kemudian kita enter. Nah, maka ada tambahan yang bisa dilihat di layar teman-teman. Jadi ini semuanya tuh bersifat dinamis. Jadi misalkan teman-teman undangannya ditujukan untuk ibu-ibu misalkan, atau kakak misalkan, maka kita tambahkan sapaannya maksud saya kita ubah sapaannya menjadi kakak. Misalkan seperti ini, kemudian kita enter, maka otomatis nanti value yang ditampilkan pun akan berubah. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi untuk parameter ini teman-teman bisa mensimulasikan sendiri, menyesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, nanti link yang ada di sini, ini ada satu hal yang belum dibahas. Jadi parameter ini tidak menuntut urutan. Jadi misalkan urutannya di sini kita tadinya di editor kita sudah membuat dengan urutan, misalkan sapaan terlebih dahulu, kemudian ada gelar depan, ada gelar belakang, maksudnya nama, kemudian gelar belakang dan partner.
itu kita tidak harus urut ya. Jadi yang menjadi patokan oleh parameter ini adalah nilai parameter itunya, entah mau di depan, mau di belakang, atau nggak urut sesuai dengan yang ada di sumbernya, itu tidak masalah. Nah, jadi saya lebih merekomendasikan teman-teman menggunakan parameter yang berbeda ya, supaya lebih komunikatif dan lebih tepat sasaran. Misalkan anak muda misalkan dengan kata kakak, misalkan bapak untuk orang yang lebih tua, kemudian ada gelarnya, kemudian kita bisa menambahkan nama partnernya, dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman bisa melakukan simulasi tersendiri. Nah, kemudian yang di-share nanti adalah link ini, link yang ada di URL ini, link komplit ini. Jadi kalau misalkan ini ada salah satu value dari parameter yang nggak keisi, maka nanti akan tidak tampil. Nah, kalau misalkan teman-teman membuat fallback, maka yang tampil adalah fallbacknya. Tapi kalau misalkan tidak ada, maka tidak akan tampil, gitu aja. Nah, maka akan tampil seperti ini, kakak gelar, karena gelar yang di depan, gelar depannya itu tidak diisikan. Oke, nah nanti yang perlu teman-teman share ke orang-orang adalah link yang ada di yang sudah kita simulasikan ini, maksud saya. Jadi link inilah nanti yang akan di-share ke yang lain. Jadi teman-teman tinggal buka pesan WhatsApp, buka aplikasi WhatsApp, kemudian enter di sini, kemudian kirim. Tapi saya kira sih kalau misalkan untuk lebih bagusnya itu urut ya. Misalkan gelar depan itu kita taruh di sini dengan dokter, dan ini tambahkan dan nama undangan, sapaan juga kita ubah ke posisi paling awal di sini, kemudian tambahkan dan gelar depan sama dengan dokter, ditambahkan titik dan nama undangan, dan adanya cukup satu, dan partner. Nah, ini tadi ada di sebelah yang awal ya, maksud saya di sini. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman kalau misalkan mau menambahkan gelar untuk partner yang kedua juga bisa menambahkan kolom saja, tinggal menambahkan kolom, kemudian buat parameternya, kemudian kita kirim. Nah, ketika nanti ini diklik oleh penerima, maka akan tampil sesuai namanya. Misalkan kita ubah lagi, misalkan di sini namanya Kak, misalkan ubah kakak tapi Kak ya, misalkan Kak, misalkan di sininya Pak Ijo dan Pak Ijem. Nah, kita kirim, lalu nanti ketika diterima maka namanya juga akan berubah. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Saya kira untuk tutorial kali ini sudah cukup. Teman-teman tinggal perlu mempraktekkan dan melakukan simulasi, mengimprove sesuai kebutuhan masing-masing. Oke, sampai di sini terlebih dahulu. Sampai jumpa pada tutorial-tutorial Elementor yang berikutnya. Terima kasih.